disampaikan oleh guru kita tercinta, Buya Yahya. Marilah sama-sama kita persiapkan hati dan juga pikiran kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta, Buya Yahya. Kepada guru kita tercinta, Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ukhrum salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza ahabba min ibadihi a'anahum ala husni ta'ati wa ala anwa'il khairati. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibir rabbil alamin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atik. A'inna ya Rabbana ala anwa'il khairati. A'inna ya Rabbana ala tarki maksiatik. A'inna ya Rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina. Alif ya Rabbana baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur. Urzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, dari semua yang hadir, kami mulai dari para guru-guru kami yang sangat kami muliakan, para anjungan, para guru-guru mulia, dan semua yang hadir, anak-anakku, para santri. Alhamdulillah, jika saat ini kita berada di tempat seperti ini, sesungguhnya kita telah dipilih oleh Allah. Maka yang perlu kita hadirkan adalah puji syukur. Karena semua pasti punya kesibukan. Semua punya kesibukan, akan tetapi pada kenyataannya, sesibuk apapun kita hari ini telah Allah pilih untuk bisa berkumpul di sini. Ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang hamba yang bisa berbuat baik sekecil apapun kecuali karena pertolongan dari Allah. Berderma 1.000 rupiah nggak akan mampu, nggak akan bisa, kecuali karena diberi pertolongan oleh Allah. Tidak akan mampu seorang hamba sujud sekali sujud kecuali karena dipilih oleh Allah. Maka sesungguhnya kalau kita berbuat baik itu sesungguhnya karena Allah yang telah memulai kebaikan untuk kita. Allah memulai kebaikan untuk kita. Sehingga kalau kita bersyukur, ini syukur kita pun tidak akan benar-benar sesuai dengan karunia Allah. Teramat agung, teramat banyak nikmat Allah. Bahkan syukur kita pun itu perlu kita syukuri lagi. Ini yang harus kita hadirkan. Siapapun, dimanapun dan kapanpun, kalau kita dimudahkan untuk sebuah kebaikan, bergegaslah untuk bersyukur. Karena Allah telah memilih kita. Dan pada saat ini kita berkumpul di sini. Kita tahu bahwa di tempat ini akan dihadirkan satu taman surga yang Nabi memberikan gelar taman surga. Sesaat disebut taman turunnya rahmat. Sesaat sebut Nabi menyebut taman turunnya pengampunan. Dan kita semuanya dengan kesibukan kita bisa datang ke tempat ini. Maka syukuri. Sehingga setelah ini akan dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan kita.
Kita mendahulukan Allah saat ini. Pilihan Allah. Kemudian, yang harus kita pahami juga dalam diri kita. Bersyukurlah kalau kita ini tergolong orang yang masih rindu kebaikan. Biarpun kita belum bisa melaksanakannya. Rindu kebaikan sehingga kalau mendengar berita kebaikan, paling tidak hati kita ini tergerak. Na'udzubillah, kalau sudah orang dijauhkan dari rahmat Allah, hamba-hamba terkutuk itu, kapan mendengar berita kebaikan yang ada dalam hatinya adalah rasa tidak suka. Dan itu ada seorang hamba. Dengar berita kebaikan itu tiba-tiba hatinya saja tidak suka. Dia tidak mengerti sebabnya apa. Sebabnya adalah Allah tidak memilih dia. Allah telah mengutuk dia. Allah telah merendahkan dia. Maka dari itu kalau ada berita kebaikan dimanapun berada, cek tes hati kita. Kalau ternyata hati kita ada kerinduan, biarpun kita belum bisa ikut-ikutan di program kebaikan tersebut, paling tidak kita memanjatkan doa memohon kepada Allah, maka kita termasuk golongan orang yang selamat. Nah, semuanya tahu di tempat ini adalah tempat akan dibangun pondok pesantren. Dan sudah ada pondok pesantren. Ternyata Anda semuanya datang. Dan ini tanda ini adalah orang-orang pilihan Allah. Dan memang ini harus kita sadari, ini nikmat besar. Dan akan kami mantapkan bahwasanya kehadiran Anda ini istimewa, bahwa siapakah, pertanyaan, orang yang paling mulia di saat seperti ini? Siapa yang paling mulia? Yang paling mulia di antara kita adalah yang paling tulus di saat menghadiri tempat semacam ini. Bukan yang paling pintar. Yang paling tulus. Legowo, hatinya senang, benar-benar tulus, maka dia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mantapkan ini hati. Bahwasanya kita datang ke tempat ini karena kita datang ke majelisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah. Dikisahkan tentang dua model manusia. Yang pertama adalah dikisahkan seorang ahli ibadah. Bayangkan, abid. Ahli ibadah, abid Bani Israel, ini cerita zaman dulu. Nabi mengisahkan. Ada abid Bani Israel, ahli ibadah pada zaman dahulu. Kerjaannya ibadah. Pokoknya orangnya begini deh. Sholat, pokoknya ibadah, puasa, sholat, puasa. Karena begitu semangatnya dia untuk beribadah, beliau tidak mau bersama teman-teman manusia yang lainnya, dia pergi ke atas bukit. Uzlah. Ke tempat yang tersembunyi biar aman, ibadahnya biar maksimal. Kemudian di bawah ada kisah tentang seorang majin Bani Israel juga. Preman kalau dalam hari zaman sekarang disebut ke preman. Orang badung bandel. Orang badung bandel ada di bawah. Yang satu ahli ibadah di atas bukit. Dan dua-duanya ini sama-sama terkenal. Di kampung itu sudah semua terkenal. Kalau disebut seorang ahli ibadah, pasti tahu orang itu. Tempatnya di sana. Dan semua mengagumi. Sehingga di kampung itu disebut kalau zaman sekarang wali. Diwalikan, dibesarkan luar biasa orang itu. Sementara yang satu yang ada di bawah ini preman. Semua orang tahu kalau dia suka bikin gara-gara. Ganggu orang. Pokoknya segala kemaksiatan pernah dilakukan. Pada suatu ketika, Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang ahli ibadah yang di atas bukit itu kehabisan bekal, maka dia harus turun ke pasar mau beli bekal untuk dibawa ke atas. Ternyata sang preman pasar ini, si badung bandel ini, tiba-tiba tergerak hatinya saat itu juga ingin ketemu sang kiai, sang ustadz. Tujuannya pokoknya pengen datang deh, minta doa apa, pengen ketemu deh, pengen minta doa. Kalau bahasa sekarang minta doa. Padahal dia badung bandel begitu. Sang ahli ibadah, sang ustadz turun dari atas bukit. Sang preman naik ke atas bukit. Bukit zaman dulu bukan zaman sekarang, jalan yang aspal gede begitu. Oh tidak, dulu jalannya jalan setapak. Jadi saat ada orang turun dari atas, naik dari bawah, kalau berpapasan di tengah jalan setapak, pasti tabrakan. Kalau tidak ada yang ngalah. Sang preman yang katanya badung bandel tadi, sang preman yang katanya badung bandel, mungkin dia tidak sholat, tidak ini, pokoknya itu.
Di saat melihat sang kiai di jalan setapaknya, terkaget dia. Oh, kok kiai ada di sini? Padahal saya mau ke sana. Yang ada di hatinya khusnudan, memang kiai ini dijaga oleh Allah. Masa mau saya temui dijaga oleh Allah, langsung turun dia. Nggak boleh mungkin saya nemu dia. Yang ada di hatinya kekaguman kepada sang kiai. Begitu terkagumnya sang preman dan memandang sang kiai dengan penuh penghormatan dan kekaguman, dia sampai terduduk di jalan setapak. Terduduk di jalan setapak, minggir sambil di pinggir, tidak di tengah jalan setapak, sambil memberikan isyarat kepada sang ustadz yang artinya silakan. Silakan. Kemudian sang kiai atau sang ahli ibadah tadi melihat sang preman di hadapannya, sudah tahu ini si busuk, ini si kurang ajar, ini pokoknya begitu deh. Sehingga di saat melihat sang preman, pandangannya sang kiai pandangan yang seperti itu. Ya tidak hormat, wong dia bukan anak terhormat kan. Kemudian di saat sang preman itu mempersilahkan begini, sang kiai merasa berat. Iya dong, saya kiai harus hormati begitu dong. Sehingga sang kiai melompat melewati begitu saja. Setelah melewati, sang preman memandang sang kiai dengan penuh kekaguman sampai sang ustadz, sang ahli ibadah hilang dari pandangannya, tapi tidak hilang dari hatinya. Lalu apa kabar selanjutnya kisah ini? Dikabarkan dalam kisah ini bahwasanya, lihat, sang orang ahli ibadah dan yang satu preman. Yang satu orang banyak maksiat. Akan tetapi lihat, Allah menghendaki di saat Allah Maha tahu tentang keadaan dua orang ini. Sang ahli ibadah ini memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Sang ahli ibadah, orang sehebat apapun kalau memandang orang dengan pandangan merendahkan, itu contohnya. Meremehkan. Memandang orang dengan pandangan meremehkan, maka seketika itu oleh Allah dicabut hidayahnya. Sehingga dia menjadi orang nol, gak punya hidayah. Memulai dia dari nol. Kemudian, yang katanya orang banyak dosa, banyak maksiat, akan tetapi kalau ternyata jika mendengar segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Allah, ahli ibadah, orang soleh, pokoknya tempat kebaikan, pesantren, majlis, dan sebagainya. Jika ada satu orang, biarpun dia katanya dia susah salat, susah ibadah, tapi kalau sudah disebut syiar Allah, kok hatinya terkagum, maka tunggu, dia akan dapatkan hidayah. Termasuk preman tersebut. Ternyata biarpun dia seperti itu, kagumnya kepada ulama masih ada. Dan seketika itu diberi oleh Allah hidayah. Sehingga sang preman mendapatkan hidayah. Sang orang ahli bidah dicabut hidayahnya. Yang perlu kita pahami apa? Jangan Anda merendahkan siapapun. Kalau mungkin Anda sudah banyak ibadah Anda mungkin seorang ustadz atau ustadzah yang mungkin puasa Senin Kemis gak putus-putus. Tahajudnya banyak, Al-Quran setiap hari khatam dan sebagainya, hati-hati. Justru godaannya orang yang sudah baik itu biasanya gampang merendahkan orang lain. Kalau lihat orang lain, kamu ini siapa, bukan level saya. Merendahkan orang lain, hati-hati. Yang biasa merendahkan orang lain akan direndahkan oleh Allah. Merendahkan orang lain akan direndahkan oleh Allah. Biasanya yang punya bekal, yang punya modal, mudah merendahkan orang lain. Siapa? Modal ilmu, karena dia seorang ustadzah, penghafal Quran, setiap hari undangan ke sana kemari, ustadz, dan seterusnya. Dia punya puasa Senin Kemis yang banyak, Masya Allah tahajud, punya majlis zikir, jamaahnya banyak, dan seterusnya. Biasanya kalau sudah begini nih, mudah memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Hati-hati, tercabut itu hidayah nanti. Makanya mata Nabi apa? Mata yang penuh kasih sayang. Maka kalau Anda sudah dalam posisi baik, jika Anda sudah dalam posisi soleh, solehah, maka tata hati Anda. Jangan sekali-kali memandang orang dengan pandangan merendahkan. Akan tapi yang harus Anda hadirkan adalah pandangan kasih sayang. Kemudian di sisi lain lihat, kalaupun ada di antara tetangga Anda, atau mungkin ada di antara yang hadir ini adalah orang yang Masya Allah ibadah susah dan sebagainya. Akan tapi latih diri Anda. Latih diri Anda. Di saat mendengar sesuatu yang ada hubungannya dengan Allah dan Nabi Muhammad, pastikan Anda harus membuat diri Anda berubah. Ada penghormatan. Pastikan Anda berusaha untuk kagum. Maka perlahan demi perlahan akan terlatih Anda mengagumi sesuatu yang ada hubungannya dengan Allah. Hidayah akan dikirim kepada Anda dan Anda akan mulia setelah itu. Maka jangan ada yang menyerah siapapun dari kita.
Mungkin ada yang jarang sholat dan sebagainya. Kalau mungkin ada di antara yang hadir jarang sholat, tapi Anda dipilih oleh Allah hari ini. Maka setiap Anda mendengar sesuatu kemuliaan, Anda sedang bergegas. Mungkin ada satu orang mungkin yang dia adalah pemabuk, pejudi dan sebagainya. Ternyata di saat ada pengajian, langsung dia berkata, aku yang akan menertibkan semua jalan-jalan. Tunggu, nggak lama dia akan tobat. Karena apa? Dia rindu kepada kebaikan. Tapi naudzubillah, kalau ada orang ternyata setiap ada kebaikan dia mengganggu, dia adalah pertama akan dijauhkan dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesengsaraannya panjang di dunia dan di akhirat. Maka, wahai para perindu ridha Allah, sekarang lihat posisi Anda seperti apa. Kalau Anda memang orang sudah sangat baik, punya majlis, sering menghadiri majlis, banyak zikir dan sebagainya, atau Anda seorang ustadz, kiai, ustadzah, maka pastikan Anda pandai memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Dengan pandangan cinta. Mungkin, naudzubillah, kadang kita sombong dengan ibadah kita. Mungkin habis majlis di tengah malam atau bagaimana. Atau mungkin tahajudan di tengah malam sama suaminya. Ahli tahajud. Tiba-tiba ada tetangga suara motor di tetangga. Anak tetangga perempuan. Kita tahu anak tetangga perempuan memang suaranya sudah suara sumbang, suara kurang baik selama ini. Tiba-tiba di malam hari lagi tahajudan di sang ustadz sama ustadzah ini. Yang ahli ibadah ini. Wah, hafal Quran lagi dua-duanya. Wah, lagi tahajudan dengar suara motor dibuka begini. Ternyata kelihatan anak perempuan tetangga tadi diantarkan seorang laki-laki. Rupanya langsung sang ustadz sama ustadzah mulai berdua cerita. Siapa tadi? Anak tadi, astagfirullah, ya Allah. Jadi begitu ya, itu laki-laki. Iya, ya Allah kok begitu? Kata suaminya, Pak, ibunya dulu juga gitu sama. Padahal lagi tahajudan. Lagi tahajudan. Kalau memang dia orang punya iman yang sejati, melihat begitu nangis, langsung dengan tangan, ya Allah, itu tetangga aku ya Allah. Diuji dengan kehinaan ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah. Mestinya begitu, bukan malah menggonjeng. Sekarang banyak orang yang punya kebaikan tapi senang menggonjeng. Hati-hati, lagi tahajudan, lagi gunjingnya. Atau menjelang buka puasa Senin Kemis, gunjingnya. Mau kemana itu orang? Dan biasanya justru itu yang punya kelebihan kelas ustadz sama ustadzah. Kelas penghafal Quran, kelas ahli dzikir. Kenapa? Merasa dirinya sudah kayak iblis tadi. Ana khairun minhu. Aku lebih bagus dari dia. Wah, ini bahaya. Kalau anaknya, cucunya Nabi Adam nggak begitu. Tawadhu. Matanya mata Nabi. Maka pastikan kalau Anda melihat saudara Anda yang bermaksiat, melakukan dosa, jangan Anda sebut-sebut. Tapi bawa kepada tangis di tengah malam. Berdoa, Anda istimewa. Nah, ini pandangan mata kasih sayang. Kemudian jika di saat Anda mendengar sesuatu program kebaikan, dimanapun Anda berada, pastikan Anda ikut mendukung. Kalaupun Anda bisa dengan ilmu, dengan harta, dengan pikiran. Kalau tidak, Anda panjatkan doa di tengah malam. Anda mohon, ya Allah, itu ya Allah orang mau tobat, itu yatim, itu Anda doakan. Itu madrasah, tidak, itu musola, itu masjid. Anda doa. Kalau Anda ngelewat masjid, pembangunan masjid, kalau Anda masih belum bisa ngasih duit, paling tidak malam hari Anda ingat, ya Allah, aku tadi lihat masjid belum jadi, ya Allah. Mohon kirim orang soleh, orang kaya yang bisa menyelesaikannya. Anda harus punya hati yang hidup. Ini loh perlu kami hadirkan. Bahwasanya menjadi orang baik ternyata modalnya dari situ dulu. Berangkat dari situ. Pertama, di saat Anda sudah berada dalam lingkungan kebaikan, Anda harus memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang dan cinta. Dan kalau kita masih dalam keadaan tidak baik, rindulah kita melihat kebaikan-kebaikan yang ada di kiri kanan kita. Maka bersama ini, kami sampaikan. Di tempat ini ada program kebaikan. Makanya tadi dari awal kami sampaikan Anda ini orang istimewa. Biarpun belum dengar ceramah kami, Anda sudah datang buktinya. Artinya ceramah saya sebenarnya nggak terlalu penting buat Anda. Karena Anda sudah datang buktinya. Anda dengar akan dibangun pondok. Anda berbondong-bondong. Apalagi setelah mendengar kisah ini. Maka kami mohon dengan sangat, wahai para orang-orang yang istimewa ini. Jika ada satu tetangga yang tidak senang dengan program ini, tolong dikeroyok dengan keindahan. Jangan sampai ada satu tetangga yang tidak senang dengan program ini. Kami tidak rela. Rayu sebisa mungkin.
Jangan sampai ada satu tetangga benci dengan tempat mulia ini. Kasihan dia. Maka dari itu kami rindu kepada semuanya untuk bisa bersama-sama mendukung program kemuliaan ini. Ini pesantren akan dibangun di sini. Insya Allah. Kalaupun Anda seandainya jadi berjuang di sini, Anda dengan lima hal. Yang pertama, yang punya harta dengan hartanya, jangan ragu-ragu. Anda harus kaya di akhirat dengan harta Anda. Yang kedua, yang punya ilmu dengan ilmunya di sini. Yang nggak punya ilmu, nggak punya harta dengan tenaga, maka nanti mohon kepada tim di sini buka kesempatan untuk keluarga, untuk warga, untuk kerja bakti, kalau bahasa Quran, kayak kerja apa saja, yang sekiranya mereka punya keringat yang menetes untuk perjuangan di sini. Tenaga. Yang keempat dengan pikiran, ide-ide, usulan-usulan. Yang kelima yang paling istimewa, hai hamba Allah, yaitu dengan panjatan-panjatan doa di tengah malam. Kami mohon jangan lupa setiap malam tolong doakan tempat ini. Semoga ini tempat berkah, bermanfaat. Semoga Allah mengirim ahli surga ke tempat ini. Baik yang ngajar, yang membantu, yang berjuang dengan hartanya. Atau mengajar, yang belajar. Insya Allah ahli surga semuanya. Jadi tolong didoakan tempat ini. Ini yang kami inginkan, semuanya. Dan kami ajak semuanya untuk bergabung ke tempat ini. Tapi ada catatan, hei hamba Allah. Catatan penting. Ingat, bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan para anjengan, para guru-guru yang ada di kiri kanan tempat ini, awas. Jangan Anda putus dengan beliau lalu Anda lari ke tempat ini. Kalau Anda modelnya seperti itu, Anda pengkhianat. Saya tidak mau dengan Anda. Yang punya guru-guru, anjengan-anjengan yang sudah punya ikatan, tanda ketulusan Anda ingin bergabung di tempat ini, Anda semakin erat dengan guru Anda. Bahkan Anda punya kewajiban menyambungkan kami dengan guru-guru Anda. Saya akan sungkem. Jadi jangan sampai lari terpesona. Oh, ini ada pesantrennya Buya Yahya. Gurunya ditinggalkan, pergi ke sini. Anda pengkhianat. Anda khianat dengan guru itu, Anda pun akan khianat dengan saya nanti. Saya tidak mau orang-orang semacam itu. Ingat, pegangi makna ini. Yang sudah punya guru, pegangi. Semakin serius. Gurumu itu lihat. Kadang orang itu gampang terpesona dengan orang baru. Wah, ini. Terpesona. Sekarang saya tanya ibu, waktu mbahnya ibu meninggal, siapa yang ngurusi? Kiai kampung atau saya? Berarti hebatan dia. Makanya jangan gampang kagum-kagum banget. Kiai kampung yang rawat jenazah kakekmu. Kiai kampung yang merangimami sholatmu. Kiai kampung. Kiai kampung itu gelarnya kiai kampung. Tapi beliau kiai ikhlas. Awas hati-hati. Tidak beruntung kalau orang tidak bisa menghormati kiai kampungnya. Biasanya gampang terpesona dengan kiai terkenal. Oh, ini musibah. Wah, ustadz besar, ustadz terkenal. Ustadz televisi. Sementara bertemu pun kadang belum pernah. Tapi dengan ustadz kampungnya kadang meremehkan. Ini berkah kejadian, ini penutup. Kejadian saya hadirkan di sini supaya kita tidak tertipu dalam belajar. Saya terjadian di Jawa Tengah, kisahnya Jawa Tengah tuh. Persis panggungnya kayak begini nih. Cuman rumahnya di sebelahnya ini. Kami istirahat di rumah yang ngundang itu. Kemudian kami bilang, Pak Haji, kalau sudah siap langsung dimulai biar nggak terlalu kemalaman. Ntar Buya masih nunggu, kedap Buya, bahasa Jawa. Bahasa Indonesia, sebentar Buya masih nunggu kiai. Saya bangga. Orang kampung masih nunggu kiainya. Sama biasa sambil ngambil kacang rebus sama apa gitu, saya ngambil gitu. Tiba-tiba tidak lama kemudian, Buya ayo langsung ke atas. Mana kiainya? Tadi. Saya ingat betul tadi ada orang datang. Di antara orang yang datang, ada satu orang datang pakai sepeda motor. Kebayang, pakai jaket, kopiah hitamnya taruh di dadanya. Sehingga waktu mengambil kopiah itu saya masih ingat membungkuk-bungkuk kena sorot lampu itu. Lampu belakang dari sini kelihatan. Ngambil kopiah, kemudian salaman dengan saya. Setelah itu pergi. Tidak ada yang mengenalkan saya dengan beliau. Waktu datang tidak dihormati dia. Padahal waktu saya datang, Masya Allah dipandu kayak saya orang tua. Padahal masih muda. Kayak orang tua, dibuang gitu saya. Sementara ini kiainya. Dibiarkan salaman dengan saya, tidak dikenalkan. Dibiarkan duduk begitu, sampai diajak berdiri pun saya tidak tahu kalau kiainya itu. Kecuali setelah dikasih tahu, mana kiainya ini sudah. Berubah saya di mimbar. Ceramah saya bubar, saya hanya berkata, tidak akan beruntung kalian yang mudah terkagum dengan orang di luar, tapi dengan kiai kampungnya tidak bisa menghormatinya. Tidak akan beruntung. Itu yang kita sampaikan. Kenapa? Ini adalah tertipu yang sebagian. Hormati kiai kampung, lihat. Ustadz-ustadz di kampung tuh, yang madrasah tidak di kampung. Hebat itu ustadz, lihat. Luar biasa. Dikasih duit berapa kadang-kadang?
Sampai di sebuah madrasah saya menemukan dikasih duit 50.000, 100.000, dikasih gula, dikasih sabun dok. Tapi rajin ngajar, bisa sholat anak kita, bisa ngaji anak kita. Itu wali-wali tersembunyi. Itu istimewa. Kalau musim panen sering terlambat karena dia harus cari padi, ya kan? Cari padi sampai saking buru-burunya, mandi, sampai waktu ngajar ini sabunnya masih ada telinga, karena sabunnya bukan sabun cair, sabun telak itu. Loh ini benar kerja anjing. Pemandangan seperti itu. Ini orang ikhlas, orang tulus. Makanya tolong muliakan kiai kampung. Ustadz kampung, Anda tidak akan beruntung kalau tidak bisa muliakan mereka. Mbah kita meninggal yang tahlilan beliau. Manggil Buya Yahya, waduh tahun depan belum ketemu. Bisa begitu gampang terkagum dengan Buya sama kiai kampung, lupa bahwa Anda ini musibah bagi saya. Saya datang untuk mengikat hati Anda dengan guru Anda. Anda harus makin hormat kepada beliau-beliau. Dan tolong sampaikan salam kami kepada beliau-beliau dan mintakan doa. Beliau orang istimewa. Nggak disebut-sebut, nggak disanjung-sanjung. Tapi Masya Allah kerjanya siang malam. Anda jangan bilang, oh Buya ini sibuk amat. Dan siapa bilang, saya tidur dari tadi. Saya sih istirahat di mobil, istirahat. Ini kiai-kiai itu yang hebat. Ya, jadi tolonglah, kami tidak ingin ada program begini lalu semuanya berubah dengan kiainya. Oh Anda. Justru kami akan datang ke tempat ini untuk mengukuhkan bahasanya Anda harus semakin dekat dengan kiai-kiai Anda. Di majelis tersebut yang kami sampaikan jatuh bubar, akhirnya saya sampaikan tidak akan beruntung. Kalau orang bisa menghormati orang di luar sana tapi tidak akan menghormati kiai di kampungnya, itu biasanya kesombongan. Makanya biasanya hati-hati. Kalau sudah ada sebagian orang sudah kenal sama ustadz-ustadz terkenal, ustadz yang kelihatan di YouTube sama di TV, itu biasanya, wah, petentang-petenteng kalau pulang kampung. Sama ustadz kampung sedang remehin. Ini ustadz bukan level saya. Gara-gara suka foto sama ustadz terkenal, ini musibah. Makanya, tidak usah foto-fotoan lagi. Ini musibah menjadi sombong. Yang ditempel fotonya kiainya tersebut, kiai terkenal. Kiai kampungnya yang waktu mbahnya mati dia ngurus, kakeknya mati dia ngurus. Semua yang ngurus. Tidak pernah dihormati. Ini yang kami hadirkan. Dan itu bahayanya zaman ini gampang terkagum-kagum dengan yang ada di media sosial, tapi lupa bahwasanya yang mengajarkan keimanan adalah orang-orang di kampung kita. Makanya di saat gampang terpesona dengan media sosial, salah lagi, terjerumus, sesat. Kiai kampung itu istimewa, akidahnya benar, sanad ilmunya benar dari guru. Coba saya tes ini, masih benar kan akidahnya? Hafal ini Bu? Allah wujud, kita. Sudah, itu sudah benar, sudah usah. Ini adalah akidah-akidah yang benar, kau saya repot. Makanya hadirnya Al-Bahjah di sini Ibu untuk melengkapi saja. Asasnya sudah ada. Dan kami ingin kepada tim Al-Bahjah yang ada di sini, tolong dilacak madrasah-madrasah diniyah yang ada di sini. Ayo kita makmurkan mereka. Di sana masjid itu kalau ada kurang apa, yuk kita bareng-bareng kita selesaikan. Karena yang bisa menyelesaikan problem masyarakat adalah madrasah diniyah. Kalau sudah masuk kuliah, coba mana sarjana ekonomi, saya minta tunjuk. Ada di kampus belajar sholat? Ayo. Ada di kampus belajar wudhu? Nggak ada. Ayo. Jadi yang paling hebat jadi kampung tadi di madrasah sama jangan remehkan. Makanya ibu bapak jangan pelit dengan madrasah diniyah. Masa gendengnya jatuh nggak bisa naik lagi. Kalau giliran sekolah, kuliah, itu berani biayai uang gedung ratusan ribu, bahkan jutaan. Tapi madrasah diniyah, mejanya patah kaki, nggak ada yang bantu. Anda ini bagaimana? Itu harus diutamakan. Ini perlu disadari, Bu. Itu penting yang selamatkan anak kita. Mulai hari ini, insya Allah, tolong yang sudah hadir di tempat ini, semua noleh ke madrasah-madrasahnya masing-masing. Keluarkan, kalau Anda bisa membayari uang kuliah dengan puluhan jutaan, di sini harus lebih banyak lagi. Di tempat tersebut, tempat madrasah diniyah. Karena apa? Mereka lah yang menyelamatkan anak kita di akhirat nanti. Mereka menyelamatkan anak kita di akhirat nanti. Bukan urusan dunia insya Allah. Ya harus kita cari, kita kejar. Tapi akhirat nomor satu. Ini saja insya Allah. Mulai tadi sudah dikasih tanda waktunya sudah habis. Masya Allah. Ini saja. Ini namanya perkenalan Bu. Kalau namanya ceramah berarti saya diundang. Bukan orang sini. Berarti kalau ceramah nanti panjang. Tidak kesini lagi Bu ya. Tapi kalau ini perkenalan. Nanti insya Allah sering kesini nanti. Subuh sarapan di sini, yang enak di sini, masya Allah, tempatnya enak banget kampungnya, pemandangannya indah, perkampungan yang insya Allah indah apa ini, baik. Kemudian tadi
Pembangunan segera dimulai di sini. Ingat, ada 3 permasalahannya. Pertama, jangan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Kalau melihat orang maksiat, jangan digunjing, jangan diomongin. Tapi didoakan, ngadulah kepada Allah. Sama sekali jangan ngomongin kejelekan orang. Anda akan direndahkan oleh Allah. Yang kedua, kalau memang kita merasa kurang baik menjadi orang tidak baik, biasakan kalau dengan program kebaikan Anda langsung ikut. Termasuk kami sampaikan di antara tempat lain. Kalau seandainya itu sudah ada pondok, Bu, Pak, kalau sudah ada pondok, ternyata Anda di kampung sana kok Anda panen kangkung, kirim seikat kangkung. Atau tetangga Anda panen terong, Ibu kirim dia pun hanya 1 butir terong. Kenapa? Sesungguhnya yang dikirim adalah hatinya. Sambung semuanya. Jangan remehkan, pokoknya apapun yang Anda miliki tuangkan. Karena Anda sambung hati dengan baginda Nabi. Sekecil apapun. Jangan sampai Anda tidak ikut rombongan kemuliaan ini. Semuanya sambung. Itulah keselamatan kita nanti. Sehingga bersama berkembangnya pondok ini, akan ada pahala mengalir untuk Anda semuanya. Masya Allah. Ini yang bisa kami sampaikan. Dan kemudian ada pengumuman selanjutnya. Karena pembangunan akan segera dimulai. Ingat. Tadi pesan terakhir, yang sudah punya ikatan dengan guru. Misalnya biasanya bantu ke gurunya 100.000 per bulan. Ingin bergabung dengan Buya, lalu dipotong 50 ke guru, 50 ke Buya. Oh, enggak, salah. Saya enggak mau itu. Tetap 100.000 pada gurunya. Saya pengen dari kocek yang lainnya lagi. Jangan mengurangi jatah gurumu. Paham? Jangan kurangi jatah ustadzmu yang selama ini membimbing Anda semuanya. Tetap saja. Jadi ini kita ajak. Bagi yang belum punya ikatan guru, jangan ragu. Cepat sambungkan diri Anda ke tempat ini. Supaya tidak keburu nanti. Masya Allah, malaikat pencabut nyawa datang, belum punya amal baik. Semoga panjang umur semuanya. Tapi biarpun panjang-panjang tetap mati, Bu Bapak. Makanya cepat-cepat siap-siap. Panjang umur, tapi bergegas ini. Insya Allah harapan kami pondok ini adalah lebih banyak sumbang kesehnya dari tetangga-tetangga. Insya Allah, yang sempit rezeki lapang rezekinya nanti. Tiba-tiba punya mantu banyak duit. Anaknya gajinya naik. Masya Allah. Wah, banyak deh pokoknya. Luar biasa. Insya Allah ya. Langsung saja bagi yang ingin bergabung. Nanti ke BSI Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 75144466665. Kode bank 451 atas nama pembangunan Al-Bahjah Pandeglang. Alamatnya di Jalan Raya Cibaliung. Kilometer 14 Kampung Mangu, Desa Karya Buana. Manggu. Ada N-nya enggak? NK kedua. Salah tulis. Manggu. Kurang ketik. Manggu. Bukan saya yang salah. Yang tulis. Manggu. Desa Karya Buana. Kecamatan Cigulis. Kabupaten Pandeglang, Banten. Informasi konfirmasi Ibu. Yang tiba-tiba sudah dari kemarin pengen tahu butuhnya berapa. Yang ada barangkali ini. Langsung nomor telepon berikut ini. 0856 9763 8306. Masya Allah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Bismillah. Gimana? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, seperti kami lihat wajah-wajah mereka saat ini, kami ingin melihat wajah mereka kelak di surga ya Allah. Seperti kami melihat orang tua ini, kami ingin melihat wajah anak-anak mereka di surga nanti. Kami mohon ya Allah, kami ingin melihat wajah keluarga mereka di surga. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan dari kebencian, kedengkian dan dendam di antara kami. Kami mohon ya Allah jauhkan dari dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon jika ada orang berbuat zalim pada kami, jika ada orang menyakiti kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni dia, jangan hukum dia ya Allah. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena berbuat salah kepada kami. Dan kami mohon ya Allah jauhkan kami dari merendahkan siapapun dari kami, tetangga kami, masyarakat kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara para tetangga ada yang sering meninggalkan salat, kami mohon ya Allah, setelah saat ini jadikan mereka ahli salat dan ampuni mereka. Jika ada di antara mereka ya Allah yang pernah berjudi atau pernah minuman keras
atau pernah meninggalkan puasa bulan Ramadan, kami mohon ampuni, ampuni, ampuni. Dan ya Allah, hentikan ya Allah dari kemungkaran-kemungkaran itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu, saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh solehah. Ini banggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon berkailah tempat ini Allah. Berkailah yang mewakafkan tempat ini. Berkailah yang bangun di atasnya. Berkailah yang ikut, ya Allah, ikut senang dengan tempat ini. Berkailah yang belajar di dalamnya. Berkailah yang mengajar di dalamnya. Berkailah semua yang berjuang di tempat ini. Berkailah semua yang hatinya sambung ke tempat ini. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami, ya Allah, tetangga-tetangga kami ahli surgamu. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, Maha dan Maha Kasih, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kirimkan kepada kami di tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu, yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Dan kami mohon, ya Allah, ustaz-ustaz, para anjungan yang ada di kiri kanan tempat ini, kami mohon makmurkan madrasah mereka, makmurkan pesantren mereka, makmurkan majlis mereka. Dan kami mohon, ya Allah, berkailah hidup mereka, berikan segala kemudahan di dunia dan di akhirat, dan jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karenamu. Dan kami mohon, jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dan dendam. Kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan pada kami keistiqomahan dalam kebaikan, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan, ya Allah. Yang saat ini begitu mudah orang kepleset dalam hina dan busuknya zina. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam kehinaan itu, kami mohon berikan kesadaran. Ya Allah, ampuni dia dan tutup aibnya di dunia, sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat, sehingga di akhirat tidak kau hukum lagi. Dan kami mohon bencikan kepada zina, buka pintu halal untuknya, dan jauhkan kami dari menggunjing pezina, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari bermusuhan dengan saudara kami karena rebutan waris, ya Allah. Perebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Kami mohon, jika ada di antara yang hadir, jika ada kakak adik bermusuhan karena warisan, kami mohon berkat majelis mulia ini lembutkan hati mereka, sehingga mereka menjadi saling mencintai dan tidak akan berbuat zalim kepada saudaranya. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, siapapun yang melewati jalan-jalan ini, lalu melihat tempat ini, berikan pada mereka segala kebaikan, ya Allah, kebaikan dunia dan akhirat, ya Allah. Dan kami mohon, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang-hutang kami. Dan yang sudah kau beri kecukupan harta, jadikan harta yang bermanfaat. Yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka. Berikan kepada kami sebuah husnul khatimah, mati dan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, minta selalu. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya beserta para pengurus Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah untuk melakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Pandeglang. Dan demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada kesempatan hari ini. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kesalahan. Kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf selalu. Berikut hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tuhan. Acara selanjutnya kita peletakan batu pertama dipimpin sama Bu ya. Silakan Bu ya.
kita niatkan semoga diletakkan batu pertama, yang lain itu batu kedua, batu ketiga, hingga terus pembangunan berlangsung berjalan. Dan semoga tempat ini menjadi tempat berkumpulnya orang-orang di surga. Baik berkumpul dengan hartanya, berkumpul dengan tenaganya, berkumpul dengan ilmunya, berkumpul dengan niatnya, sehingga mereka bisa berkumpul di dunia hingga kelak di surga. Dimudahkan yang kerja selamat, ya, yang berinfak berderma semakin banyak rezekinya, yang semakin indah keluarganya, menjadi tempat yang berkah, tempat kebaikan, mengundang kebaikan, menjadi sebuah kebaikan, tempat damai, mengundang kedamaian. Berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Teman-teman aku mundur dikit. Saya itu yang mundur. Betul, apa saya nabi Alifat. Ya, cukup. Bismillah. Buya Nanti ini setelah Buya yaitu wakil atau perwakilan Nazir. Yang diwakili sama Bapak Haji Incep, silakan. Pak Jincep. Pak Jin. Alhamdulillah. Peletakan batu pertama telah dilaksanakan oleh Buya Yahya. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, selanjutnya sesepuh daripada Kecamatan Cigelis, Mama Kiai Haji Ujang Surya, dipersilakan. Selanjutnya penasehat Al-Bahjah Pandeglang, yaitu Abah Haji Iing. Dan selanjutnya Sebentar. Ditahan dulu. Kalau Buya ini tahan. Biar pada masuk. Rama. Sekarang setelah ini langsung Buya masuk. Ya cukup langsung tuang ke bawah. Udah. Tuang aja, tuang. Tuang, Mbak. Belum. Skopnya. Ya, bismillah. Ya, bismillah. Amin. penasehat Al-Bahjah Pandeglang, Abah Haji Iing Ahmad Rifai, melaksanakan prosesi peletakan batu pertama. Jangan Sallu ala Nabi Muhammad. Ini lanjut sama yang lain. Dilanjut Abah Haji Askuri. Sini ya. Baik. Sama nanti Al-Bahjah Barat Ustaz Muhammad dan perwakilan Al-Bahjah cabang, silahkan untuk bisa merapat ke tempat peletakan batu pertama. Mohon di musola ini tempatnya para pejuang, wali santri, para pejuang. Mohon maaf. Ya, selain wali santri dan kepengurusan, mohon kiranya dengan hormat tidak masuk ke musola. Kasih jalan. Baik, wali santri dan para pengurus Al-Bahjah, selanjutnya siapapun yang mau ikut serta berjuang dengan Al-Bahjah untuk bisa menemani Buya di dalam musola, monggo. Tolong selanjutnya acara ngobrol bersama Buya, musyawarah. Masuk.